Bayangkan seorang anak kecil yang tumbuh di pedesaan, terpukau oleh gemuruh mesin yang asing baginya. Ia tidak menyerah ketika gagal berulang kali, bahkan ketika dunia seakan tak memberinya kesempatan. Dialah Soichiro Honda, sosok jenius di balik salah satu merek otomotif terbesar di dunia. Inilah kisah inspiratif tentang tekad baja, seorang pria yang menjadikan impian sebagai kenyataan. Soichiro Honda lahir pada tanggal 17 November 1906 di desa kecil bernama Komyo, Prefektur Shizuoka, Jepang. Keluarganya sederhana, ayahnya seorang pandai besi, sementara ibunya membantu menjaga rumah tangga serta mengurus anak-anaknya. Sejak kecil, Soichiro sudah tertarik dengan peralatan mekanik karena ia sering membantu sang ayah di bengkel. Suara dentuman logam dan bau oli membangkitkan rasa penasaran yang besar dalam dirinya. Sambil menjalani kehidupan desa yang tenang, Soichiro juga kerap berinovasi sendiri. Ia bahkan berusaha membuat mainan yang dirakit dari sisa-sisa logam di bengkel. Dari sinilah kesukaan dan bakatnya terhadap teknologi mulai tumbuh. Saat remaja, Soichiro kerap membuat ulah di sekolah karena terlalu sibuk memikirkan mesin. Ia lebih suka memeriksa sepeda temannya yang rusak ketimbang tekun mempelajari buku pelajaran. Rasa ingin tahunya begitu besar, ia selalu bertanya, bagaimana mesin ini bisa bergerak? Apa yang terjadi jika satu bagian diganti? Di mana letak kelemahan sepeda motor saat di jalan menanjak? Hasrat kuat inilah yang akhirnya mendorongnya untuk terus belajar otodidak. Waktu luang ia habiskan untuk membongkar dan memasang kembali komponen mesin, meski tak jarang mendapat teguran dari guru dan orang sekitarnya. Setelah remaja, Soichiro memutuskan pergi ke Tokyo untuk bekerja di bengkel Art Shokai. Disinilah mata dan pikirannya makin terbuka. Ia memulai dari bawah, menyapu lantai, mengantarkan peralatan, mencuci suku cadang. Selama bekerja, tak pernah ia lewatkan kesempatan untuk belajar. Ia selalu memperhatikan cara senior memperbaiki mobil dan mencatat detail kecil. Lama-kelamaan, kepiawaiannya dalam merakit dan memperbaiki mesin semakin diakui. Ketika kembali ke kampung halamannya, Soichiro diberi kepercayaan membuka cabang bengkel Art Shokai. Disinilah benih jiwa pengusaha dalam dirinya mulai tumbuh. Tahun 1937, Soichiro Honda mendirikan perusahaan pertamanya, Tokai Seiki, untuk memproduksi piston ring. Ia pun bermimpi bisa bekerja sama dengan pabrikan mobil terbesar di Jepang, Toyota. Pada awalnya, hasil piston buatannya ditolak. Kualitasnya dianggap belum memenuhi standar. Namun, ia pantang menyerah. Soichiro terus melakukan riset, merekrut ahli, mencoba berbagai material, sampai akhirnya Toyota menerima produknya. Sayangnya, masa kejayaan Tokai Seiki tidak berlangsung lama. Perang Dunia Kedua membuat Jepang terguncang. Pabriknya sempat terkena serangan bom dan hancur. Tidak hanya itu, gempa bumi besar juga meruntuhkan fasilitasnya. Bisa dibilang, saat itu semua yang Soichiro bangun nyaris sirna. Usai Perang Dunia Kedua, Jepang berada dalam kondisi hancur. Namun bagi Soichiro Honda, inilah momen untuk memulai lembaran baru. Ia menjual sisa aset Tokai Seiki ke Toyota dan menggunakan uangnya untuk membangun sesuatu yang berbeda. Tahun 1946, Soichiro mendirikan Honda Technical Research Institute. Ia melihat peluang di kondisi sulit. Orang butuh alat transportasi murah dan efisien. Saat itulah ia mencoba memodifikasi sepeda kayu dengan menambahkan mesin kecil bekas generator radio militer. Prototipe motor mini, ini menjadi cikal bakal sepeda motor bermerek Honda. Berawal dari bengkel kecil dengan peralatan seadanya, Soichiro pun menggandeng rekan-rekannya untuk memproduksi sepeda motor. Satu demi satu pesanan mulai berdatangan dari berbagai penjuru. Pada 24 September 1948, secara resmi Soichiro Honda mendirikan Honda Motor Co. Ltd. bersama Takeo Fujisawa. Mereka memulai dengan modal yang terbatas, tetapi memiliki visi yang sangat besar. Produk pertama yang dirilis perusahaan ini adalah Honda Dream D-Type. Sesuai namanya, kendaraan roda dua ini mencerminkan mimpi Soichiro Honda, menaklukkan jalanan Jepang dengan sepeda motor inovatif dan terjangkau. Sejak awal, Soichiro Honda menekankan pentingnya quality control. Ia ingin semua produk Honda punya kualitas terbaik dan tidak mengecewakan pelanggan. Tekad ini menjadi budaya perusahaan yang kuat hingga kini.
Ketika pasar dalam negeri sudah mulai stabil, Honda menargetkan pasar internasional. Mereka mulai mengekspor motor ke berbagai negara Asia dan perlahan menembus pasar Amerika Serikat serta Eropa. Salah satu strategi brilian Soichiro Honda adalah terjun ke dunia balap. Ia percaya bahwa menang di lintasan balap berarti memenangkan kepercayaan pelanggan. Pada 1959, Honda ikut berkompetisi di Isle of Man, TT, ajang balap motor tertua dan tersulit di dunia. Meski awalnya dipandang sebelah mata, perlahan tim Honda unjuk gigi. Kemenangan demi kemenangan di kancah internasional membuat nama Honda semakin mendunia. Soichiro Honda membuktikan, dengan kerja keras dan inovasi berkelanjutan, perusahaannya dapat merajai arena balap sekaligus pasar motor global. Setelah sukses di bidang sepeda motor, Honda mulai melirik pasar mobil. Tahun 1963, mereka merilis truk mini Honda T360, disusul mobil sport S500. Meski sempat diragukan, produk-produk ini mendapat respons positif, terutama dari para pecinta otomotif yang kagum pada engineering Honda. Perlahan tapi pasti, Honda memantapkan kiprahnya di dunia mobil. Salah satu tonggak penting adalah peluncuran Honda Civic pada tahun 1972. Civic menjadi simbol mobil kecil yang irit bahan bakar, bertenaga, dan ramah lingkungan. Model ini menjadi fenomena global. Di balik inovasi ini, visi Soichiro Honda adalah membuat kendaraan yang efisien, ramah lingkungan, namun tetap menyenangkan dikendarai. Ia terus mendorong tim insinyur untuk berani mencoba hal-hal baru. Mulai dari teknologi mesin 4 tak untuk motor, hingga riset mesin F1 untuk mobil. Soichiro Honda adalah sosok yang menjunjung tinggi semangat never give up. Ia kerap berkata, sukses adalah 99% kegagalan. Baginya, kegagalan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tapi justru dijadikan batu loncatan menuju keberhasilan. Ia juga mendorong karyawannya untuk selalu berinovasi dan tak gentar menghadapi perubahan zaman. Prinsip ini ia buktikan sendiri sepanjang kariernya, mulai dari bengkel sederhana hingga menjadi CEO perusahaan otomotif kelas dunia. Menariknya, Soichiro Honda tidak terlalu peduli pada hal-hal yang sifatnya formal. Ia lebih suka bekerja di lapangan, berbincang dengan para mekanik, dan mencoba mesin baru langsung di lintasan. Karakter hands-on inilah yang membuatnya disegani sekaligus dicintai oleh timnya. Soichiro Honda meninggal dunia pada 5 Agustus 1991 di usia 84 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam, namun juga meninggalkan inspirasi yang luar biasa bagi dunia otomotif. Warisan Honda hidup hingga kini. Perusahaan yang ia dirikan berkembang menjadi salah satu raksasa otomotif dunia, dengan jutaan mobil dan motor terjual setiap tahunnya. Bahkan, Honda terus memelopori teknologi mutakhir seperti hybrid, mobil listrik, hingga robotik seperti Asimo. Dalam banyak hal, semangat Soichiro Honda tetap menjadi core value di Honda. Fokus pada inovasi, keberanian untuk gagal, dan semangat untuk terus maju menembus batas. Kisah Soichiro Honda mengingatkan kita bahwa mimpi besar tidak akan terwujud tanpa perjuangan keras dan keberanian untuk gagal. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, pernah mengalami pabrik hancur, produk ditolak, bahkan hampir kehilangan segalanya. Namun ia terus bangkit. Hari ini, ketika kita melihat sepeda motor atau mobil Honda melintasi jalan, kita juga melihat warisan semangat pantang menyerah seorang lelaki yang berani bermimpi di tengah keterbatasan. Jika saat ini kamu menghadapi kegagalan atau merasa ragu dengan impianmu, ingatlah Soichiro Honda. Ingatlah bagaimana perjuangan, disiplin, inovasi, dan keberanian untuk mengambil risiko mampu mengubah dunia. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tidak berhenti bermimpi dan terus berusaha melakukan yang terbaik. Karena di setiap kegagalan, selalu ada potensi sukses yang menunggu untuk dijemput. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya.